Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faril Adila, NIM 1010241. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam kesempatan yang bahagia ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat. Saya akan menjelaskan tentang kata filsafat dulu. Kata filsafat atau falsafah itu diambil dari kata Yunani, dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Terdiri dari dua kata, philos dan sophia. Philos artinya persahabatan dan sophia artinya kebijaksanaan. Dari definisi yang sederhana ini dapat dipahami bahwa filsafat secara bahasa adalah cinta terhadap hikmah, cinta terhadap kebijaksanaan, dan berusaha untuk mendapatkannya. Jadi dapat dikatakan filosof yaitu orang yang mencintai hikmah atau kebijaksanaan dan berusaha mendapatkannya. Itu adalah anugerah dari Allah. Maka capaiannya kadang-kadang bisa benar, tetapi karena ia bukan wahyu, maka akal pun bisa keliru. Berikut ini adalah beberapa pengertian filsafat menurut para ahli. 1. Plato mengatakan bahwa filsafat tidak lain daripada pengetahuan tentang segala yang ada. Yang kedua, Aristoteles berpendapat bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda, dan demikian filsafat bersifat ilmu yang umum sekali. Dan nomor 3 menyebutkan filsafat nomor 3 yaitu Fichte menyebutkan filsafat sebagai Wissenschaftslehre dan ilmu-ilmu yaitu ilmu umum yang menjadi dasar segala ilmu. Nomor 4 Al-Kindi sebagai ahli pikir dalam filsafat yang memberikan pengertian filsafat di kalangan umat Islam. Membagikan filsafat itu dalam 3 bagian. Yang pertama, ilmu fisika merupakan tingkatan terendah. Yang kedua, ilmu matematika yaitu ilmu tengah, dan yang ketiga adalah tingkatan tertinggi. Manfaat mempelajari filsafat. Di sini saya akan menjelaskan manfaat-manfaat mempelajari filsafat. Setelah mengetahui apa itu filsafat dan pengertiannya dari para ahli, salah satu jenis ilmu pengetahuan ini bisa mendatangkan beberapa manfaat ketika mempelajari. Ilmu filsafat merupakan jenis ilmu pengetahuan yang dinilai kurang praktis atau menyentuh hal-hal yang bersifat teknis, walaupun bukan berarti tidak memiliki kegunaan. Mendorong cara kritis dengan hakikat atau dasar persoalan hingga mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang didapat. Sekarang masuk bab yang nomor 2, yaitu saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat adalah sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Filsafat merupakan suatu upaya berpikir yang jelas dan terang tentang seluruh kenyataan. Filsafat dapat mendorong pikiran kita untuk meraih kebenaran yang dapat membawa manusia kepada pemahaman, dan pemahaman membawa manusia kepada tindakan yang lebih layak. Kemudian filsafat ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu agama. Perbedaan ilmu filsafat, ilmu pengetahuan, dan filsafat ilmu agama. Pengertian filsafat ilmu pengetahuan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Filsafat ilmu erat dengan epistemologi, yang secara umum menetapkan cara-cara serta bentuk-bentuk pengalaman manusia, juga mengenai logika dan metodologi. Yang kedua, pengertian filsafat agama. Kata agama berasal dari Sanskerta agama, yang berarti tradisi. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin religio,
dan berakar pada kata kerja relige, yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan religi seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan untuk mempererat kepada Tuhan. Secara teori, pengertian agama dapat didekati dengan dua cara, yaitu secara etimologi dan terminologi. Selanjutnya, filsafat barat klasik dan alirannya. Sejarah filsafat barat. Saya akan menjelaskan tentang filsafat barat. Filsafat barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat atau ocidental. Pada umumnya, filsafat terdiri dari dua garis besar, yaitu filsafat barat dan filsafat timur. Filsafat barat berbeda dari filsafat timur atau oriental. Permulaan dari penyebutan filsafat barat ini dari keinginan untuk mengarah kepada pemikiran atau falsafah peradaban barat. Aristoteles merupakan salah satu seorang filosof yang menuliskan pemahaman tentang filsafat ini. Istilah filsafat barat pun kemudian muncul pada saat itu, tidak membantu dan tidak jelas. Secara definisi, itu meliputi berbagai macam perbedaan seperti tradisi, kelompok politik, kelompok agama, dan pemikir-pemikir yang sudah ribuan tahun lamanya. Selanjutnya, mengenai filsafat Islam dan Barat pada abad pertengahan. Pengertian filsafat Islam tadi sudah dijelaskan. Filsafat Islam berpedoman pada ajaran agama. Filsafat Islam adalah merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Perkembangan filsafat Islam sebagaimana telah diuraikan di muka bumi, bahwa sebelum Islam datang, bangsa Arab belum mempunyai filsafat. Akan tetapi, dengan mengatakan bahwa filsafat tidak terdapat pada bahasa Arab pada permulaan Islam, bukan berarti tidak menghiraukan filsafat. Ada 4 faktor yang menimbulkan filsafat Islam. Yang A, faktor perpecahan di kalangan umat Islam. Yang B, faktor dakwah Islam. Yang C, faktor menghadapi tentang zaman. Yang D, faktor pengaruh kebudayaan lain. Mungkin cukup sekian dari penjelasan filsafat. Jika ada kesalahan dan kurang paham, mohon maaf sebesar-besarnya. Bisa dicari di buku filsafat sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.